Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Restu Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan materi yaitu pengaruh kualitas layanan Departemen Engineering terhadap kepuasan pelanggan. Tugas ini merupakan tugas tambahan dikarenakan saya tidak mengikuti pelajaran kuliah selama 1 kali pertemuan. Di sini saya akan mengupas terkait dengan pengaruh kualitas layanan Departemen Engineering terhadap kepuasan pelanggan. Kira-kira apa sih komponen kualitas layanan departemen yang diberikan oleh engineering terhadap kepuasan pelanggan itu sendiri? Mari kita simak bersama-sama, yaitu diawali oleh tujuan didirikan suatu hotel adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan produk dan layanan. Kualitas layanan didukung oleh kompetensi karyawan dan fasilitas pendukungnya. Kualitas layanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan loyal. Pelanggan yang puas akan kembali. Pelanggan yang loyal akan mengajak pelanggan yang lain. Kemudian definisi pelayanan disampaikan oleh Kotler pada tahun 2002 pada bukunya halaman 83, menyatakan bahwasannya setiap tindakan atau kegiatan yang tepat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Definisi kualitas pelayanan disampaikan oleh Ciptono dalam Sunyoto pada tahun 2012. Suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Kemudian di dalam kualitas pelayanan kurang lebih ada 5 dimensi. Secara umum mudah dipahami oleh praktisi perhotelan yang harus dimengerti karena akan mempengaruhi seseorang individu tersebut dalam memberikan suatu kualitas layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. 5 dimensi itu termuat pada Z. Hamel, Breitner, dan Gremler pada tahun 2009, menyampaikan yang pertama yaitu tangible atau bukti langsung, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan tata letak ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, komunikasi, dan penampilan karyawan. Kualitas layanan dapat dicapai untuk tujuan kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu yang memiliki pengaruh tempat parkir, kebersihan, kerapian, tata letak, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah reliability keadaan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, pelayanan yang dijanjikan. Seperti halnya apabila berada di hotel, fasilitas yang dijanjikan yaitu yang pertama melakukan proses make up room setiap pagi. Kemudian memberikan pelayanan laundry, kemudian memberikan fasilitas informasi valet parking, dan seterusnya. Sesuai yang dijanjikan di awal, seperti halnya di pamflet dan foto harus sesuai, bukan hanya tulisan saja, melainkan secara praktik, secara kondisi lapangan harus sama. Kemudian yang ketiga adalah responsiveness atau ketanggapan, kesediaan karyawan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang keempat, assurance atau jaminan, kemampuan dalam memberikan keamanan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Yang kelima adalah empati, perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan. Yang dimaksudkan di sini adalah perhatian secara individual, secara direct, secara one on one kepada konsumen, untuk memberikan informasi kemudahan apabila customer sedang menginginkan pelayanan tepat waktu. Definisi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari penjual atau penyedia barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Harapan tersebut terbentuk melalui pengalaman pertama mereka dalam membeli suatu barang atau jasa. Z. Hamel, Breitner, dan Gremler pada tahun 2009 menyampaikan bahwasanya kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Jadi
Kepuasan dapat tercapai tergantung bagaimana layanan yang diberikan oleh hotel dengan baik. Kotler tahun 2014 pada bukunya halaman 150 menyampaikan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan itu terbagi menjadi 4. Disampaikan oleh Kotler pada tahun 1999 halaman 54. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Dengan cara ini bagaimana mengukur suatu kepuasan pelanggan dapat dilihat atas semakin minim keluhan dan semakin minim saran, otomatis kepuasan pelanggan semakin tinggi tercapai. Kedua adalah survei kepuasan pelanggan. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan cara membagikan kuesioner. Membagikan kuesioner terhadap tamu hotel yang sedang menginap, kemudian memberikan suatu kuesioner yang memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelayanan. Apabila jawabannya semakin positif, maka kepuasan pelanggan akan semakin tercapai. Kemudian yang ketiga adalah mystery guest. Mystery guest ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengetahui bagian operasional front office, housekeeping, FB service, dan seterusnya terkait dengan pelayanan prima yang mereka lakukan. Biasanya mystery guest ini dilakukan oleh top manager untuk menguji karyawan mereka untuk mengetahui sebagaimana primanya mereka dalam memberikan layanan kepada konsumen. Yang keempat adalah lost customer analysis, yaitu analisa yang digunakan untuk mengukur kenapa konsumen ini menghilang dari aktivitas ataupun menginap di hotel tersebut. Dianalisa, kemudian dirumuskan apa saja permasalahan yang mengakibatkan tamu tersebut menghilang. Kemudian fakta empirik, fakta yang sudah terbukti, fakta yang sudah ada sebelumnya terkait dengan kepuasan pelanggan, yang dimana dilakukan oleh pengamat-pengamat terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepuasan Pelanggan Hotel Bintang Pesona di Denpasar oleh Iwayan Widya Suryadharma dan Iketut Nur Cahya, Universitas Udayana Bali, Indonesia. Bahwasanya kualitas pelayanan yang terdiri atas 5 dimensi, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan Hotel Bintang Pesona di Denpasar Timur. Kemudian yang kedua, penelitian yang fakta empiriknya sudah terbukti, yaitu berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Tamu di Hotel Niagara Parapat, Provinsi Sumatera Utara oleh Destiana Betty, University of Rio, Pekanbaru, menyatakan bahwasannya secara simultan dan parsial layanan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian fakta empirik selanjutnya dilakukan oleh Imada Gosa Pramedapara dan Iketut Seminari pada Universitas Udayana atau UNUD Bali, Indonesia, yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Puri Saron Hotel Seminyak Kute. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial, serta mengetahui variabel kualitas pelayanan yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen. Terhadap pengaruh secara parsial antara bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen pada Puri Saron Hotel Seminyak Kute. Variabel dimensi kualitas pelayanan yang dominan adalah variabel bukti fisik. Kemudian yang selanjutnya, penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Hotel Lucky Inn Manado oleh Priska R. E. Mamesah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel Lucky Inn Manado. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Lucky Inn Manado Hotel.
Dari keempat fakta empirik yang dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwasanya pelayanan prima dapat memberikan suatu kepuasan terhadap pelanggan, yang dimana komponen-komponennya adalah informasi, kemudian daya tanggap, empati, kemudian kehandalan, product knowledge, kemudian kemampuan dalam product knowledge itu memberikan dampak terhadap kepuasan pelanggan. Yang bisa kita simpulkan bahwasanya apabila kita ingin meningkatkan suatu kepuasan pelanggan, maka pelayanan kita harus ditingkatkan. Yang secara tidak langsung, pelayanan itu memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelanggan. Demikian presentasi singkat ini saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.